Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sayyidina wa nabiyyina Muhammad 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi iyaya wa yakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa qala aidan wa atim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah setiap detik, setiap nafas, setiap saat Allah berikan nikmat sehat walafiat pada kita, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa menuntaskan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wabil khusus dalam konteks hari Jumat adalah menyelesaikan, meninggalkan seluruh perkara-perkara umuran dunia. Urusan dunia kita tinggalkan. Idza nudiya lis-sholati yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', yaitu menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah Jumat. Sekilas kita tawadu, tadarruh, hati kita ikhlas karena Allah, menjalankan ibadat Jumat sebagai satu kewajiban umat Islam sedunia sama, saudara. Ini yang sangat penting, dan ini bukti bahwa kita memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur anbiya, contoh suri teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang lebih penting adalah rukun khutbah. Setiap masjid sedunia juga sama, selalu menghimbau kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mati di tengah jalan suatu saat nanti dalam keadaan yang tidak berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dari kecil kita diajarkan ketakwaan itu. Takwa yang sudah kita miliki itu kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dari aspek kuantitas, yang tidak pernah ibadah sunnah, qiyamul lail misalnya, bangun malam ditambahi. Yang tidak pernah duha, kita duha. Yang tidak pernah qiraatul Quran, kita baca Quran. Itu sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh ajaran kita Islam. Dari aspek kualitas kita harus naik kelas, naik derajat. Bagaimana filosofi, falsafah dan hikmah. Hikmatut tasyri' namanya dalam Islam. Kenapa Islam menyuruh sholat, kenapa menyuruh zakat, kenapa menyuruh ibadah haji. Itu semua ada hikmatut tasyri'. Allah memberikan syariat kepada orang Islam untuk menjalankan ibadah itu semua memiliki tujuan, dan tujuan yang lebih mulia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Totalitas saudara yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Allah lah sang khalik, Allah Maha Pencipta, dan kita ini adalah makhluknya. Yang namanya makhluk ciptaan tunduk patuh kepada sang khalik. Hakikat yang kita miliki ini tadinya kita nggak ada menjadi ada juga karena Allah Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bahwa apa yang ada di langit dan di muka bumi ini adalah milik Allah, termasuk kita semua, saudara. Karenanya tidak ada yang perlu kita sombongkan, baik dari aspek jabatan, kedudukan, pangkat, harta, martabat dan lain sebagainya. Semua itu tidak kita bawa dalam kematian yang tinggal menunggu. Karenanya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala
jalan kebenaran, jalan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Apapun profesi kita bisa. Tidak harus seorang dai, tidak harus seorang mubalik, tidak harus seorang penceramah. Apapun profesi kita bisa mengajak orang. Wal takum minkum, hendaklah kalian ummatun, ada umat, ada kelompok, apapun profesinya, yad'una ilal khair, ajak kepada kebaikan, saudara, sesuai profesi kita. Namanya ilal khair, ayo sholat ilal khair, ayo zakat ilal khair, ayo infak, ayo sedekah, ayo tolong orang, kepedulian kepada sesama. Saudara-saudara kita yang musibah, sekalipun di provinsi manapun, di negara manapun, kalau dia umat Islam, al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan lainnya ada bersaudara. Kalau ada yang sakit hati mereka yang ada diinjak-injak di negara-negara luar, kita pun ikut merasakan. Bagaimana kontribusi kita mendapat pemikiran, minimal doa kepada mereka. Allahumma sallimhum wa sallimna wa sallimil muslimin, itu doa kita. Ya Ghafar ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, waghfir lil mu'minin wal mu'minat, itu yang penting. Makanya doa pun kita kepada, nggak boleh egois kepada diri kita, tapi juga lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, bahkan al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah, itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Al ahya artinya yang hidup, al ahya'i minhum wal amwat, yang meninggal. Maka kalau ada konsep ziarah kubur, kuntu nahaitu kama ziyaratul kubur, pernah Rasulullah melarang perempuan ziarah kubur. Ala fazuruha, karena umatnya belum kuat imannya, akidahnya. Di kuburan nangis-nangis melulu. Tapi setelah akidahnya kuat, tauhidnya kuat, ala fazuruha, malah disuruh ziarah kubur oleh Kanjeng Nabi dengan satu harapan, satu mauizah, satu hikmah, supaya dia ingat kematian. Bahwa mati itu sebuah kepastian. Tapi bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini dengan indah, dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konteks bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Ini umat Islam sedunia sama, mereka berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di gelombang satu mereka memasuki kota Madinah, menjalankan arba'in, sunnah-sunnah, sholat 5 waktu selama 8 hari menjadi 40. 40 itulah disebut arba'in. Kemudian dia ziarah kepada makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, makam Abu Bakar, para sahabat, dan makam Baqi, dan juga Siti Tur Madinah. Ini luar biasa yang gelombang satu. Gelombang kedua langsung masuk ke kota Mekah. Saudara, jika sudah memasuki puncak ibadah haji, sesungguhnya haji itu bisa disimbolkan ketika tanggal 8 Zulhijjah. Mereka semua sama, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, ini sebaiknya menjadi motivasi kita ketika tanggal 8 Zulhijjah itu umat Islam berjuta-juta berkumpul di Makkah, kemudian berangkat ke kota Arafah. Nah, Arafah itu salah satu padang puncak rukun haji, al-hajju Arafah. Haji adalah singgah di Arafah, bahkan nginep semalaman di situ. Kemudian siang harinya berzikir, jam segini siang hari khutbah wukuf, sholat berjamaah. Sore hari menjelang maghrib diberangkatkan ke kota Musdalifah, ambil batu, mabit di sana, dilarikan lagi ke mabit di Mina. Di Mina umat Islam sedunia sama menjalankan namanya jumroh. Jumroh itu hakikatnya adalah melempar. Melempar ini adalah filosofinya adalah melempar godaan setan. Maka di tanggal 10 di Indonesia kita takbiran sholat hari raya, maka di Makkah, di Mina itu yang terjadi adalah jumroh Aqabah, jumroh yang paling besar, bukan jumrah ula, wusta dan Aqabah, kan itu akan peristiwa terjadi di tanggal 11 Zulhijjah, saudara. Nah, makna dari jumroh ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, rajmal lisyayatin wa ridha lirrahman. Bagaimana kita menjadikan innahu lakum aduwwum mubin, setan ini menjadi musuh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Rusaknya manusia, sendi-sendi akhlak, moral, bangsa, masyarakat, ini gara-gara akhlak. Maka Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak.
Nah, afak ini dirusak oleh godaan setan yang sangat luar biasa. Karenanya manusia bukan malaikat. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu, hanya ibadah, la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia taat pada Allah, ibadah terus. Enggak perlu seks, enggak perlu makan, enggak perlu harta. Kita ini bukan malaikat, tapi kita bisa menjadi malaikat di satu sisi. Tapi kita juga bukan setan yang selalu innan nafsa la'ammaratun bisuh, jahat mulu. Tidak. Tapi kita dikasih dua potensi itu untuk kita kembangkan. Kita punya akal, kita punya nafsu, kita punya hati. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita ini tiap malam, tiap hari disuruh memikirkan ciptaan Allah. Menjadilah kita ulul albab, orang-orang yang menjadi pemikir. Maka menjadi pemikir itu indah dan menambah keimanan kalau dia memiliki hidayah. Tapi kalau mikirnya kebablasan, tidak dapat hidayah, yang ada adalah menambah kufur nikmat. Bagi umat Islam, ketika dia mentafakuri nikmat Allah, mentafakuri ciptaan Allah, subhanallah, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan endingnya mau kemana? Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Nah, yang paling hebat adalah mereka yang ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, apapun dihubungkan dengan Allah. Ketika dikasih jabatan, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah saya enggak bisa apa-apa. Allahumma malikal mulk. Engkaulah pemberi kerajaan ini, Engkaulah pemberi kekuasaan, Engkaulah pemberi karir saya ini. Saya mah enggak bisa apa-apa. Itu yang bagus. Kita pasrah semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian pun kita kembalikan kepada Allah. Itu amri ilallah. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Bahkan ketika diuji pun orang yang kelas tertentu bilang, alhamdulillah ya Allah, Engkau ingat saya, Engkau tegur saya. Justru melalui ujian-ujian itu Allah ingin mengembalikan kepada kita supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tahajud kita lupa, biasanya tahajud tidak tahajud, biasa puasa tidak puasa, biasa sedekah tidak sedekah, ditegur doang oleh Allah. Saudara, mumpung kita masih diberikan kehidupan, sesungguhnya mereka yang sudah minggir, mereka yang di kuburan, mereka sudah dipanggil oleh Allah itu. Laula akhartani, ya Allah, andainya itu gak bakal bisa. Akhartani ila ajalin qarib. Andai bisa balik dia ke dunia ini, atau diakhirkan hayatnya ketika malaikat Israel datang, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Dua itu yang diminta saudara. Saya ingin sedekah dan ingin beramal yang soleh. Sedekah amal soleh, sedekah amal soleh, sedekah amal soleh saudara. Mari fastabiqul khairat kita ini, kita gunakan harta, kekuasaan, apapun yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda diuji oleh istri, anak, keluarga, lingkungan, kembali kita kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum. Ingat saya, kata Allah. Adkurkum, saya ingat kalian. Ketika menjumpai problematika, masalah yang besar pun, kalau kita minta, nangis kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya jelas, maka Allah akan tolong kita. Nah, keyakinan ini harus kita bangun. Kadang orang muncul keraguan-keraguan, apakah doa saya diijabah atau tidak. Ini salah. Kalau konsep orang minta sama Allah, dia udah ragu duluan, ya pasti gak diijabah. Karena Allah itu bagaimana su'uzon hambanya. Kalau zonnya baik, baik, kata Allah. Kalau zonnya jelek, jelek juga. Maka husnuzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa saya kabul. Yakin hajat saya terpenuhi. Yakin semuanya bahkan butuh Allah. Anak saya banyak, semua butuh kuliah, butuh pendidikan, butuh kesehatan dan lain sebagainya. Allah lah yang mencukupi. Allahul kafi, kafanal kafi. Itu selesai. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil kita kuat, la haula wala quwata illa billahnya, yakinnya tegas, dohiran wa batinan, insyaallah dikabul. Sesuatu yang enggak mungkin bagi Allah. Ada juga yang tidak mungkin, ya Allah gaji saya sekian, enggak mungkin saya pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Enggak mungkin ya Allah. Mungkin, kata Allah. Banyak profesi, tukang bubur, tukang ojek, pengurus masjid, DKM,
merbot, tapi dia bisa pergi haji, pergi umrah, saudara. Dan ini keajaiban panggilan Allah. Kalau sudah panggilan Allah itu terjadi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakunnya proses, saudara. Kun taqarruban kepada Allah, kun minta kepada Allah, kun salat malam, kun tahajud, kun duha, fayakun. Gampang bagi Allah untuk mengangkat kita semua. Karenanya proses yang diajarkan oleh agama Islam ini, saudara, wabil khusus pelaksanaan ibadah haji, kita doakan saudara kita yang tengah menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, amin. Diselamatkan dalam perjalanannya dan dipulang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rumah tangganya, dan kita semua yang belum haji mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Labbaik Allahumma hajjan, segera ucapkan labbaik. Panggilan-panggilan Allah yang bukan hanya haji, saudara. Labbaik ketika azan, labbaik ketika suruh sedekah, labbaik ketika suruh bayar zakat, labbaik ketika suruh kurban sebentar lagi nanti bulan kurban ini. Kita labbaik saja dulu. Insya Allah Allah mudahkan segalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal